Oke, halo Bapak Ibu dan teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang custom audience. Oke, sebelum kita masuk ke custom audience, saya mau sedikit rangkum dulu nih dari awal kita beriklan tadi. Kita sudah belajar tentang struktur beriklan. Jadi di video sebelumnya Anda sudah belajar tentang cara beriklan, kemudian kita melakukan yang namanya split testing, kita baca data, kita scale up dan kita scale out. Jadi ini semua berkesinambungan, ini semuanya berhubungan antara satu dengan video lainnya. Jadi pastikan Pak Abu sebelum Anda praktek di video ini, Anda praktekkan dulu video sebelumnya. Karena khawatir kalau enggak Anda malah nggak ngerti. Oke, nah di video sebelumnya Anda kan sudah praktek beriklan. Anda sudah praktek split testing juga, bikin lebih dari satu iklan untuk membandingkan mana iklan yang bagus, mana iklan yang kurang bagus. Oke, kemudian Anda scale up, Anda naikin budgetnya, Anda scale out, Anda duplikat iklannya. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih Pak Bu kita bikin itu semua? Jadi semua ini ada strukturnya, makanya saya pengen bahasnya pelan-pelan biar Anda juga bisa paham. Oke, nanti ada kaitannya dengan custom audience. Oke, jadi ketika Anda membuat iklan, sebenarnya salah satu tujuannya adalah agar Anda bisa mengumpulkan yang namanya data, mengumpulkan data audience. Data ini macam-macam. Jadi hebatnya di Facebook ini, kita bisa menemukan, kita bisa mengumpulkan data yang kita iklankan. Macam-macam, dari mulai data email, dari mulai data nomor telepon, data penonton video, data siapa aja yang ngelihat landing page kita, data yang ngeklik, data yang ngechat, dan seterusnya. Jadi kalau di dunia offline, kita bisa minta data tapi nggak segitunya, nggak segitu lengkapnya. Di Facebook, kita bisa minta data sampai segitu detailnya. Oke, nah itu salah satu keuntungan kalau Anda bisa memahami soal data. Nah, jadi strukturnya adalah yang pertama kita buat iklan, kemudian kita ngumpulin data. Secara nggak langsung ketika Anda mulai beriklan, mengeluarkan uang untuk beriklan, otomatis Anda akan mengumpulkan data juga. Anda akan mendapatkan data juga. Oke, datanya macam-macam, banyak sekali, ada puluhan data. Oke, nah setelah kita dapat data, jadi apa sih yang akan kita kumpulkan datanya? Khusus di video, di kasus ini, di iklan ini, kita akan mengumpulkan yang namanya data penonton video. Jadi kalau Anda di sebelumnya masih ingat, Anda kan beriklan Abdi atau misalnya iklan Essenzo, Anda akan beriklan menggunakan video view. Oke, traffic atau video view. Intinya Anda berikan menggunakan konten video. Nah, konten video itu kan ada 2 menit ya, ada yang 1 menit, ada yang 2 menit, beda-beda. Tapi kita anggap yang 2 menit misalnya. Jadi setelah Anda beriklan, Anda bisa tahu nih, oh dari video yang saya iklankan ini sekitar 2 menit, kira-kira ada berapa orang ya yang nonton sampai selesai? Ada berapa orang ya yang nonton sampai 50%? Ada berapa orang ya yang nonton sampai 25%? Atau ada berapa orang yang nontonnya sampai habis gitu, sampai benar-benar 100%? Itu kita bisa minta datanya. Jadi itu canggihnya Facebook Pak Bu, kita bisa tahu data secara real, secara detail, siapa aja yang sudah nonton video kita yang A, yang B, yang C, yang D, dan seterusnya. Nah, nanti untuk kita apakan tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah untuk kita retargeting, atau kita bisa minta sama Facebook data-data orang yang tertarik kayak dia, kayak orang yang nonton video ini. Oke, kebayang ya? Tenang aja, kalau belum ngerti ntar saya akan praktekkan lebih detail lagi, saya akan jelaskan juga. Oke, jadi tahapannya membuat iklan, kemudian kita mengumpulkan datanya, penonton video. Kita misalnya sudah iklan ke 10.000 orang. Dari 10.000 orang misalnya ada sekitar 100 sampai 200 orang yang nonton video sampai selesai. Oh, kita berarti dapat datanya nih, kita bisa minta sama Facebook foldernya. Facebook, ini ada folder orang-orang yang nonton video ini sampai 25% atau sampai 100% misalnya. Nah, itu kita bisa minta. Nah, setelah kita minta, nanti kita bisa membuat audiens yang serupa, yang baru. Contoh, itu namanya lookalike audience. Ntar kita akan bahas juga pelan-pelan. Oke? Nah, disarankan untuk di awal, Anda bisa mengumpulkan minimal 200 data penonton video. Atau di sini kita sebut sebagai true play. Jadi, kalau ngomongin video ini sebenarnya banyak jenisnya, jadi biar Anda nggak pusing ya. Sebenarnya ada video yang 15 detik, itu namanya true play. Ada video yang 25%, 50%, 75%, sampai 100%. Oke, nah disarankan kalau hasil videonya, kalau hasil audiensnya mau bagus, Anda cari data yang videonya, kita ambil data yang mereka minimal nonton 75%. Berarti udah sekitar 1 menit lebih lah kalau videonya 2 menit. Kebayang ya, kenapa kita lakukan itu? Sebelum kita masuk ke teknis, kita harus kuat dulu secara logika berpikir. Jadi logikanya kenapa sih kita ambil data yang 75% ke atas menonton videonya? Karena logikanya kalau dia nonton, kalau si konsumen atau calon prospek kita nonton sampai selesai, berarti kan dia tertarik.
mulai tertarik. Nggak pasti join, nggak pasti beli produk kita, belum pasti, tapi minimal dia tertarik, udah mulai masuk ke funnel video kita. Kalau memang dia tertarik lagi, dia akan ngeklik link masuk landing page, baru melakukan transaksi dan seterusnya. Oke, jadi kebayang ya, indikator orang yang tertarik atau enggak itu kan di awal dia suka, dia nonton atau enggak videonya sampai selesai. Oke, itu salah satu indikator yang bisa kita gunakan. Jadi nanti saya akan praktekkan juga, ambil data yang minimal 75% gitu. 25 ada, 50 ada, 75 ada, 100% juga ada. Kita tinggal ambil datanya aja. Oke, gimana cara ambil datanya? Tenang, ntar kita akan praktekkan juga. Sekarang kita fokus ke teorinya dulu, biar Anda juga bisa paham teori, lalu dipraktekkan. Oke, disarankan mengumpulkan minimal 200 data penonton video. Nah, jadi custom audience itu intinya adalah, nah ini saya baru menjelaskan, adalah salah satu fitur dari Facebook yang berfungsi untuk menyimpan serta mengelompokkan data audience yang masuk dari iklan kita. Oke, jadi ini definisinya. Dalam bentuk interaksi di fanpage atau Instagram, penonton video, pengunjung website, dan sejenisnya. Data-data tersebut akan kita kelompokkan ke dalam folder khusus gitu. Jadi intinya Pak Bu ya, kalau di dunia offline itu kan kita nggak bisa minta kan, oh saya pasang iklan di baliho di jalan tol, saya habis uang 101 miliar untuk setahun misalnya. Kan kita nggak tahu tuh siapa aja yang ngelihat baliho kita, siapa aja yang lewat, kan kita nggak tahu itu. Kita taunya cuma siapa aja orang yang ngelihat, abis itu ngontak karena nomor WA-nya mungkin. Nah, di Facebook kita bisa tahu detail Pak Bu, siapa aja yang ngelihat landing page, siapa aja yang nonton video sampai selesai, atau cuma 15 detik, kita bisa tahu semua. Jadi itulah canggihnya dunia digital, kita bisa tahu data sedetail itu. Oke. Nah, jadi custom audience ini adalah salah satu fitur canggih yang dimiliki oleh Facebook yang kita perlu maksimalkan. Karena ini ibaratnya adalah kalau kita mau memainkan iklan yang berikutnya, ini kita bisa menggunakan retargeting atau remarketing, menggunakan iklan yang berbeda. Oke, jadi fungsinya adalah untuk melakukan retargeting atau remarketing. Itu tujuan utama dari si custom audience ini. Kita ngumpulin data. Oke, nah yang berikutnya ada yang namanya lookalike audience. Lookalike audience ini mirip kayak custom, cuma bedanya kalau custom ini kita murni dapat dari data sebelumnya. Jadi misalnya ada 1000 orang yang terjangkau, dari 1000 orang misalnya ada 200 orang yang nonton video kita. Oke, nah 200 orang ini kan kita udah tahu nih datanya siapa aja, lokasinya di mana dan seterusnya. Itu kan custom audience. Jadi kita punya data 200 orang ini. Nah, kalau lookalike ini levelnya sebenarnya lebih tinggi lagi. Lookalike itu adalah kita mencari orang yang mirip. Jadi gampangnya gini analoginya. Facebook, nih saya punya data nih, ada 200 orang yang nonton video iklan Abdi 2 menit. Gitu. Nah, saya minta dong orang-orang yang mirip kayak 200 orang ini, yang suka nonton video Abdi, suka bis online, suka ini bla 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 bla. Nanti sama Facebook itu akan dicarikan lookalike-nya, data yang miripnya. Yang penting kita punya sampelnya. Kebayang ya? Yang penting kita punya sampel audiensnya. Oke, nah data inilah nanti yang akan berguna untuk kita bikin custom lookalike dan custom audience dan lookalike audience. Oke, jadi kalau lookalike audience biasanya kita bisa minimal mencari 1 juta orang paling kecil, 1,8 juta lah kurang lebih. Facebook, nih saya punya sampel data nih, ada 200 orang nih yang udah nonton video iklan saya. Saya minta dong datanya, saya minta cariin lagi dong data 1 juta orang atau 2 juta orang yang latar belakangnya mirip-mirip kayak sampel yang saya kasih. Gitu, itu namanya lookalike audience. Oke, dan itu kita bisa praktekkan ke semua data. Jadi nggak hanya video. Kebayang ya? Jadi itulah canggihnya custom dan lookalike audience. Oke, nah sekarang kita mulai langsung masuk ke sesi prakteknya. Jadi kita akan mempraktekkan custom audience. Pertama, Anda bisa masuk di sebelah sini, di ujung kanan atas ya. Jadi ingat aja kalau Anda mau masuk ke bagian ads, Anda bisa masuk ke ujung kanan atas langsung ke manage ads. Oke, atau kelola iklan. Oke, nah setelah itu Anda bisa masuk ke ujung kiri atas. Jadi kalau Anda mau masuk ke menu apapun yang seputar Facebook Ads, itu ada di ujung kiri atas. Nah, ini diklik ya Facebook Ads, ini khusus yang akun personal, jadi Anda bisa praktekkan juga. Terus Anda cari audience. Nah, ini ya. Jadi memang ada beberapa tampilan mungkin. Ada yang versi lama, ada yang versi baru. Intinya semua tampilan sama. Jadi mau tampilan lama, tampilan baru, intinya semua yang berhubungan sama ads itu tombolnya sama. Ada di ujung kiri atas kalau untuk tombol-tombol yang opsional. Jadi kayak misalnya Anda mau cari pembayaran, setting, audience, ads manager, pokoknya semua yang Anda cari ada di ujung kiri atas. Jadi Anda bisa langsung lihat ya di layar, di ujung kiri atas
ada yang ada yang garis 3, atau ada juga yang kayak saya. Jadi beda-beda, tampilannya ada yang beda-beda karena tiap Facebook ada yang harus diupdate, tapi kurang lebih poinnya sama. Oke, jadi jangan dipusingin, tenang aja. Intinya sama kok. Nah, Anda tinggal klik bagian audience di sini ya. Klik bagian audience, diklik aja. Nanti Anda akan masuk ke halaman pengaturan audiensnya. Oke, jadi tadi sudah kita bahas soal teorinya, sekarang kita praktekin langsung. Nah, apa yang perlu Anda lakukan? Oke ya, Anda bisa lihat di sini. Nah, jadi saya punya beberapa akun, ini salah satu akun yang untuk contoh. Anda bisa lihat di bagian nih, create audience. Oke, create audience, Anda klik aja. Terus di sini ada tulisan custom audience, lookalike audience, special audience, sama save audience. Oke. Nah, Anda pilih yang paling atas. Tadi kan kita udah bahas dua ya, custom audience sama lookalike audience. Yang special ad audience ini belum kita bahas. Jadi sekarang fokus kedua itu dulu aja, karena itu juga yang saya gunakan. Custom audience dan lookalike audience. Diklik custom audience-nya Pak Bu. Diklik. Oke, nah ini sambil saya jelaskan. Nah, di sini Anda bisa pilih berdasarkan dari data yang mau Anda minta ke Facebook. Jadi ini yang saya bilang tadi, inilah canggihnya Facebook. Kita bisa minta banyak data ke Facebook asal kita beriklan. Anda bisa lihat data dari Instagram account, video, website, app activity. Jadi banyak banget. Dari lead juga bisa. Nah, cuma yang sekarang kita sering gunakan, khususnya buat Anda sekarang ya, yang bisa Anda praktekkan sekarang itu video. Jadi, ini kalau saya jabarkan, intinya Anda bisa minta data dari pengunjung website, data orang-orang yang suka visit atau masuk ke Instagram profile Anda, siapa aja yang komen, siapa aja yang nge-like, itu ketahuan semua di sini. Jadi kita bisa rangkum lah ibaratnya. Nah, karena kita mau bikin yang video, jadi langsung aja klik video. Oke, diklik video. Kemudian, nah di sini kita langsung pilih nih. Jadi ingat ya, tadi tujuan kita mau merekap orang-orang yang sudah nonton video iklan Anda yang sudah Anda tayangkan. Itu ketahuan di sini. Jadi pertama ambil di tadi create ya, buat audience, klik yang video, terus engagement. Di sini saya pelan-pelan. Engagement. Nah, ini Anda bisa pilih nih. People who view at least 3 second atau 3 detik. Jadi ini tiap laptop sama kurang lebih, cuma nanti mungkin bahasanya beda-beda. Oh ya, saran saya Anda ganti pakai bahasa Inggris, karena kalau pakai bahasa Indonesia itu ada beberapa kalimat yang kurang nyambung gitu. Jadi mendingan dari awal ganti pakai bahasa Inggris. Walaupun belum paham-paham banget, tapi lebih nyambung biasanya. Oke. Nah, ini kurang lebih Anda bisa lihat dari sini, pertama dari 25%, 50%, 75 sampai 95. Nah, kalau video Anda 50%, kalau video Anda 1 menit, 2 menit, kalau video Anda yang iklankan 2 menit, kan rata-rata video update 1 sampai 2 menit kan. Kalau video ada 2 menit, Anda boleh pakai yang minimal 50%. Jadi nanti Facebook akan nyari, oke, siapa aja yang udah nonton iklan Anda minimal 50%. Artinya udah ngeluangin waktu, kalau 2 menit berarti semenit. Semenit ke atas, 50% sampai 100%. Minimal 50% ke atas, maka kita akan retargeting. Kebayang ya? Jadi misalnya nonton video Anda total ada 100 ribu orang misalnya yang nonton sekilas, tapi yang benar-benar nonton sampai 50% itu misalnya ada sekitar 30 ribu orang. Nah, 30 ribu orang itu tuh yang kita minta datanya sama Facebook. Oke, kita klik misalnya at least 50%. Klik, oke, kita tinggal pilih videonya, mau video yang mana. Nah, ini kita bisa pilih banyak video ya. Anda tinggal ambil aja fanpage-nya. Anda masih ingat ya pakai fanpage yang mana? Yang Abdi ya, atau nama Anda masing-masing. Nah, kita tinggal ambil deh. Tuh, di sini ada semua ntar lengkap. Mau videonya Mas Fahmi, misalnya ini ada 3.400 orang yang nonton. Mas Alvin ada 8.000. Ini ada banyak nih page-nya. Ini ada yang testimoni. Jadi macam-macam, ada yang 31.000 penonton videonya. Ada yang 8.000. Jadi tiap video itu kita udah punya datanya. Karena emang kita ngiklanin semua video. Jadi sebelum saya ngajarin atau sharing ke Anda, ya saya juga udah praktek duluan untuk custom audience ini. Oke. Di sini tinggal pilih aja, nih ada 14.000 video, Anda tinggal checklist aja. Mungkin kalau di awal Anda nggak terlalu banyak, karena memang belum terlalu banyak yang Anda iklankan kan. Jadi Anda fokus ke video-video iklan yang sudah Anda, video-video yang sudah Anda iklankan. Tinggal klik checklist di sini. Saya contoh misalnya ambil yang Mas Alvin ya. Ini salah satu, ini misalnya video training Mas Alvin, 44.000 nih. Saya ambil, saya klik, saya checklist di sini. Anda bisa ngambil 2, 3 juga boleh. Bebas.
Yang penting videonya sejenis. Jadi kalau video Abdi, kalau Essenzo, jadi jangan disamain. Karena kan audiensnya beda gitu. Marketnya beda. Klik videonya di checklist, terus klik yang ujung kanan bawah, konfirmasi. Oke, kalau sudah, tinggal diklik konfirmasi atau confirm. Diklik, tinggal dinamain deh. Nih, ini bisa lebih dari satu ya. Misalnya Anda mau pilih lagi 50%, 25%, 95% tuh ada semua. Jadi Anda bisa pilih satu CA atau custom audience itu bisa banyak jenis videonya. Ya. Nah, di sini ada tulisan 365. Jadi maksudnya adalah ini kita bisa pilih berapa harinya. Kira-kira kita mau meretargeting orang yang udah nonton video kita ini selama berapa hari ke belakang, berapa hari terakhir. Misalnya, saya nonton videonya Mas Alvin ini misalnya udah 30 hari yang lalu. Nah, kalau saya di sini settingnya 365, berarti orang-orang yang nonton video Mas Alvin selama setahun terakhir itu kena semua. Gitu. Kalau misalnya kita settingnya di sini cuma 7 hari, berarti yang kena iklan yang kita retargeting cuma orang yang 7 hari terakhir aja yang nonton videonya Mas Alvin. Oke? Nah, Anda boleh di sini pilih 180. Jadi ini sebenarnya bebas kalau soal waktu. Anda boleh tes aja dengan waktu yang singkat 30 hari sama waktu yang mungkin agak panjang sekitar 180 sampai 360 hari. Jadi setahunan kurang lebih. Itu bisa disesuaikan, Pak Bu. Boleh di testing dua-duanya. Misalnya Anda mau testing yang pendek dulu, yang 7 hari boleh. Mau testing yang 21 juga boleh. Oke, cuma saya nyaranin di angka 180 hari. Nah, kemudian namain deh. Misalnya tadi apa ya? CA video 50% Alvin misalnya gitu. Oke, udah tinggal dinamain aja. Jadi nanti biar nggak ketukar. Kalau sudah, nanti kan ditunggu nih sekitar 30 menit. Nah, kalau udah 30 menit, nanti Anda bisa langsung bikin lookalike-nya. Jadi ingat ya, kalau custom audience kan itu fungsinya cuma retargeting. Jadi kalau custom itu datanya sama persis dari orang-orang yang sudah nonton. Jadi tadi saya bilang ada 100.000, misalnya Anda punya data yang nonton video Mas Alvin ada 300 orang. Berarti kita minta sama Facebook 300 orang ini yang nonton aja. Kan yang skip banyak ya, yang lihat sosmed tapi nggak nonton kan banyak banget tuh, mungkin ada ribuan orang. Yang nonton beneran 50% cuma 3.000. Ya udah kita ambil yang 300 orang. Ya udah kita ambil yang 300 orang ini, kita minta Facebook datanya dalam bentuk namanya custom audience. Nanti fungsinya Anda bisa, masih ingat ya, bisa retargeting. Jadi kita bisa bikin iklan baru, tapi yang kena iklan kita cuma orang yang sudah nonton aja. Ya itu canggihnya Facebook, Pak Bu. Oke, itu yang pertama, custom audience. Sekarang kita bikin lookalike audience. Biasanya kalau custom audience ini buat follow up. Jadi kalau yang pertama tuh video-video yang berhubungan sama awareness, yang berhubungan belum masuk ke produk abdinya, awareness dulu kayak cerita atau storytelling. Nanti buat orang-orang yang udah nonton awareness, baru kita serang lagi dengan konten-konten yang berbau testimoni, keyakinan dan seterusnya. Oke, itu gambaran besarnya Pak Bu. Nanti mungkin saya akan jelaskan di video berikutnya. Oke. Yang berikutnya kita bikin lookalike audience-nya. Lookalike ini ibaratnya yang mirip dengan audience atau sampel yang sudah kita kasih ke Facebook. Oke, contoh misalnya di sini Anda bisa langsung masuk ke checklist ya. Jadi di checklist dulu. Ini nanti kalau sudah selesai populatingnya ya. Jadi ini kan karena saya baru bikin nih. Kalau ntar Anda sudah selesai populatingnya, udah nggak ada tulisannya, udah ready semuanya, baru nanti Anda tinggal klik atau centang nih yang bagian CA penonton videonya. Oke, kemudian langsung di ujung di atas ada tulisan create lookalike. Kelihatan ya? Atau buat audiens yang mirip-mirip. Oke. Diklik. Nah, diklik create. Nah, di sini tinggal Anda langsung, jadi tujuan ini adalah kita mau minta sama Facebook, saya punya 300 data misalnya. Nah, kita minta sama Facebook, saya punya 300 data orang-orang yang nonton iklan saya. Itu adalah orang-orang yang ibaratnya udah hampir tertarik lah. Karena udah nonton minimal 50% misalnya. Nah, saya mau minta dong, kira-kira saya mau minta 1 juta orang, 1 juta audiens yang latar belakangnya atau demografinya, interestnya mirip. Yang mirip kayak orang-orang yang nonton video saya 300 orang tadi. Jadi kurang lebih kayak gitu konsepnya. Ya udah, tinggal kita bikin aja di sini. Jadi kita bisa minta 1 juta sampai 10 juta orang. 1 juta sampai 18 juta orang
Yang penting kita punya sampelnya dulu nih. Kalau kita udah punya sampel audiensnya, kita bisa minta 1 juta lebih sampai 18 juta orang yang mirip kayak yang tadi kita kasih ke Facebook datanya. Lebih kecil lebih bagus. Jadi kalau misalnya mau bikin di awal, saran saya coba bikin di angka 1% dulu aja. Jadi ini nggak usah diubah-ubah, 1% ya. Oh, ini kita ganti dulu Indonesia. Oke, nah sekarang tinggal kita ganti dulu persentasenya. Di sini bisa Anda mainkan 0 sampai 2, sebenarnya 0 sampai 3. Jadi makin tinggi sampai 10%, ini otomatis makin besar juga audiensnya. Nah, makin besar itu biasanya audiensnya makin nggak mirip. Jadi usahakan bikin audiens yang kecil aja. Di awal 1% juga cukup kok. Nah, kalau udah tinggal klik create audience. Jadi nanti biasanya ada pilihan Indonesia. Jadi Anda pilih negara Indonesia. Oke, jangan lupa negara Indonesia. Terus nanti Anda bisa cek di sini langsung 1%. Seperti ini. Oke, diklik. Oke, beres. Gitu. Nah, ini ya. Look like 1%. CA penonton video Alvin 50%. Nanti ini targetnya sekitar 1 jutaan kurang lebih. Kebayang ya? Jadi nanti jangan lupa dipilih negara Indonesia. Biasanya di bawah itu ada tulisan negara. Nah, pilih negara Indonesia. Lokasi, maksudnya lokasi Indonesia. Kalau udah, lebih simple create audience, beres. Jadi create audience yang look like ini lebih simple. Karena ya intinya look like ini bisa Anda dapatkan kalau Anda punya data CA-nya. Oke, jadi yang penting Anda punya datanya dulu nih. Kalau udah punya data tuh enaknya Anda bisa olah. Bisa dari targeting, bisa minta nyari yang mirip, dan seterusnya. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita tinggal praktekin. Jadi ini Pak Bu, enak, gampang banget. Kalau kita sudah punya data, kalau Anda sudah punya data yang banyak, Anda iklannya juga jauh lebih cepat. Contoh, lebih cepat dan akurat biasanya. Contoh ya, kita langsung masuk ke iklan ya. Saya langsung masuk ke iklan, Business Tools, Ads Manager. Saya langsung praktekin nih. Jadi emang simpel banget kalau kita sudah punya data audiensnya. Tinggal kita create. Ini saya contohin cepet aja ya, karena kan sebelumnya Anda juga sudah praktek yang bagian ini. Jadi saya lebih ke pengulangan aja. Nah, create new. Terus misalnya Anda menggunakan apa? Traffic ya. Menggunakan traffic. Oke, dinamain misalnya iklan Abdi. Ini saya kasih contoh aja, iklan Abdi. Iklan Abdi misalnya pakai video, misalnya video testimoni misalnya testimoni Mas Aan. Dah, continue. Nah, di bagian ad setnya, di bagian setting audience-nya ini enak banget. Tinggal Anda ke bagian custom audience nih. Nah, ini dia nih. Tadi kan di video pertama kita belum bisa praktek karena belum ada datanya, masih kosong. Nah, begitu udah praktek, Anda tinggal ambil aja di sini nih. Ini dia nih yang tadi yang saya bikin ya. Lookalike sama CA. Nah, ini biasanya lookalike ini biasanya 1,8 juta orang audiensnya. Karena yang 1% tadi kita pilih kan. Jadi Anda bisa pilih dari mulai 1 juta, 1,8 juta sampai sekitar 18 jutaan lah kurang lebih. Nah, ini ada dua ya. CA, kemudian ada lookalike juga. Ini ada dua ini ya, CA penonton video sama lookalike. Kalau CA-nya doang itu berarti kan kita retargeting. Berarti target kita cuma ke orang-orang yang udah nonton. Nah, tergantung datanya berapa. Kalau Anda cuma punya 200 ya udah. Dan Anda cuma muncul ke 200 orang tersebut gitu. Makin banyak makin bagus. Saran saya kalau bisa sampai di minimal banget 1000 penonton video yang 50%. Oke? Kalau lookalike ini kita nyari orang-orang yang mirip dengan audiens yang sudah kita kasih ke Facebook. Oke? Udah tinggal pilih. Udah deh. Anda di sini nggak perlu lagi repot-repot pilih interest. Lokasi juga saya kadang-kadang langsung di blast aja, lokasi nggak dipilih. Usia juga kadang-kadang disesuaikan. Jadi kalau usia ini Anda masih boleh ngedit. Kalau saya biasanya usianya tergantung target market ya. Jadi misalnya saya usianya 25 sampai 40 misalnya. Nah, kayak biasa nanti bikin lagi usia 41 sampai 55 gitu. Nah, enaknya kita udah nggak perlu ngisi gender, detail targeting, ini tinggal di off-in aja. Jadi audiensnya udah dibikin sama Facebook dari audiens contoh tadi. Dah beres, budgetnya diganti 50.000. Ini seperti biasa, udah tinggal continue. Anda masukin foto atau video, masukin copywritingnya, masukin teksnya kayak biasa ada di dashboard. Dah tinggal terakhir konfirmasi seperti biasa gitu. Kebayang ya, jadi simpel Pak Bu, lebih simpel. Makanya saya bilang, saya kalau iklan Facebook itu kalau udah terbiasa
itu nggak nyampe 7 menit karena udah punya data lookalike-nya. Jadi tinggal masukin audiensnya doang, udah tinggal masukin copy-copy aja, bagian fotonya tinggal di copy, kita nggak perlu bikin konten, videonya juga sama, landing page-nya juga udah dapet. Jadi kita tinggal masukin aja, konfirmasi, selesai. Yang lama itu baca data, Pak Bu, baca datanya, karena itu hal yang kita nggak boleh salah ibaratnya. Kalau salah baca data, otomatis kita akan salah ngambil keputusan. Gitu. Oke, sekian dari saya. Itu tentang video tentang custom audience dan lookalike audience. Setelah ini kita akan belajar dengan materi yang lebih dalam lagi. Jadi pastikan Anda praktekkan dulu sebelum Anda lanjut ke video berikutnya. Oke, kalau ini bisa praktek, nanti video berikutnya Anda akan jauh lebih mudah praktek ya. Makanya saran saya step by stepnya semua diperhatikan, jangan sampai lengkap. Kecuali kalau memang Anda sudah nonton semuanya, jadi boleh dilengkap-lengkap. Kalau belum, pastikan nonton dari awal biar Anda semuanya nyambung kurikulumnya. Sip, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.